Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Siti dari kelas Sistem Informasi semester 8, karyawan pagi. Saya akan menjelaskan tentang aset manajemen. Nah, di sini saya sedikit membahas materi dasar tentang aset manajemen sendiri. Aset manajemen termasuk dalam salah satu pengelolaan dan siklus yang terjadi di suatu perusahaan. Apa sih fungsinya dalam bisnis, dan apa saja tahapannya dalam siklus manajemen aset? Sebelumnya, mari kita mengingat kembali apa sih itu definisi aset. Nah, saya mengutip dari Wikipedia. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Mungkin maksudnya menguntungkan di kemudian hari dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Lebih lanjut lagi, aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan, seperti gedung, bangunan, mobil, komputer, dan barang lain-lainnya yang bermanfaat dan dapat digunakan di suatu perusahaan. Kira-kira ada berapa jenis aset sih atau aktiva yang perlu kita ketahui? Berikut diantaranya berupa aset lancar atau aktiva lancar, current aset, aset tetap, dan aset tak berwujud, serta aset lainnya. Selanjutnya ada siklus aset manajemen. Dalam mengelola aset suatu perusahaan, terdapat siklus yang harus dilakukan secara berurutan sehingga proses akhir manajemen dapat berfungsi secara maksimal. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan aset, yang merupakan langkah awal dan paling strategis dalam proses manajemen aset. Perencanaan kebutuhan aset harus dapat memberikan informasi mengenai tingkat kebutuhan perusahaan atas aset tetap yang akan dikelola, baik pengelolaan jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan serta menekan resiko kerugian pada perusahaan di masa depannya. Kemudian ada pengadaan aset. Pada tahap ini merupakan serangkaian kegiatan untuk mendapatkan aset yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun pihak luar yang ditunjuk sebagai penyedia aset yang bersangkutan. Kemudian ada pemenuhan aspek legal aset, yang dikenal juga dengan uji tuntas hukum. Ini merupakan tahap audit atau pemeriksaan mengenai status kepemilikan aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan alur pengalihan, serta mencari jika ada masalah hukum terkait aset dan menemukan solusi yang tepat bagi perusahaan tersebut. Kemudian ada inventarisasi aset. Pada tahap ini, perusahaan melakukan pendataan serta pencatatan aset berwujud maupun tidak berwujud dengan memberikan kode aset dan menuliskan keterangan mengenai suatu aset, seperti contohnya lokasi aset, luas aset, harga perolehan aset, peruntukan aset, bukti kepemilikan aset, identitas penanggung jawab, spesifikasi aset, serta hasil data tersebut dilaporkan dan didokumentasikan pada suatu waktu tertentu untuk memperoleh data seluruh aset yang dimiliki. Jika sewaktu-waktu kita butuh data aset apa aja sih yang kita miliki, maka kita akan melihatnya di inventarisasi aset tersebut. Kemudian ada penilaian aset. Perusahaan menentukan nilai asetnya untuk mengetahui dengan jelas nilai kekayaan yang dimiliki, yang dialihkan maupun yang dihapuskan. Kemudian ada pengoperasian dan pemeliharaan aset. Perusahaan menggunakan semua asetnya dalam proses bisnis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian perusahaan juga melakukan pemeliharaan aset agar berfungsi secara optimal. Selain kita gunakan untuk bekerja, aset tersebut tuh harus kita pelihara dengan baik agar dapat berfungsi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada penghapusan dan pengalihan aset. Jika suatu aset tidak dapat dimanfaatkan lagi, perusahaan akan memutuskan untuk menghapuskan aset dengan cara mengalihkannya
atau memusnahkannya. Pengalihan aset adalah memindahkan hak dan tanggung jawab serta wewenang aset pada divisi lain. Sedangkan pemusnahan aset adalah penghancuran aset untuk mengurangi aset yang dimiliki. Jadi jika suatu perusahaan itu memiliki aset yang sudah tidak berfungsi lagi, maka aset tersebut tuh harus dihapuskan untuk mengurangi aset yang dimiliki. Kemudian ada pembaharuan aset. Pada sebagian aset yang dinilai tidak dapat bekerja dengan optimal, masih dapat diperbaharui, sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Karena itu, perusahaan melakukan proses pembaharuan atau peremajaan aset sehingga dapat kembali bekerja secara optimal. Nah, di sini jika misalnya ada suatu aset yang tidak berfungsi secara optimal, tapi masih bisa digunakan nih, maka pihak perusahaan itu akan memperbaharui aset tersebut agar dapat bekerja lagi dan berfungsi lagi untuk digunakan pada perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada fitur-fitur dalam aset manajemen. Yang pertama ada aset tracking. Sistem ini dapat menyimpan informasi nama penanggung jawab, nilai, lokasi, biaya, dan dokumen kontrak aset. Kemudian ada service logs. Dapatkan pengingat maintenance otomatis dan urus pengajuan proses administrasinya dengan mudah. Di service logs ini kita dapat notifikasi untuk memaintenance otomatis aset yang sekiranya itu sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian ada kontrak tracking, kelola kontrak aset mulai dari biaya aktivasi, jenis kontrak, vendor, hingga premi asuransi. Kemudian ada cost analysis, analisis biaya aset untuk pengambilan keputusan yang lebih bijak terhadap aset. Kira-kira apakah aset tersebut masih dapat digunakan atau sebaiknya dijual atau bahkan dihapuskan. Kemudian ada aset stock taking. Lakukan stock taking untuk memastikan jumlah aset yang dimiliki sama dengan yang ada dalam sistem menggunakan integrasi barcode scanner. Yang tadi seperti pembaruan aset atau penghapusan aset itu fungsinya untuk di sini untuk aset stock taking itu untuk menyamakan data di lapangan dengan yang ada di sistem. Kemudian ada aset reporting. Buat laporan nilai aset dengan metrik relevan secara instan dan tampilkan laporan dalam berbagai diagram hanya dengan beberapa klik. Itu gunanya untuk mempermudah kita dari pihak perusahaan untuk mendata aset apa saja yang kita punya. Kemudian di sini ada sistem informasi manajemen aset IT pada PT XYZ berbasis web. Di sini contohnya PT XYZ merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang produksi air minum dalam kemasan atau AMDK. Data aset komputer pada PT XYZ tidak memiliki track record untuk pemakaian aset komputer pada karyawan, sehingga data aset komputer pada PT XYZ sulit untuk di-manage oleh sistem administrator. Kali ini dilakukan perancangan dan pembangunan website sistem informasi manajemen aset IT pada PT XYZ, sehingga dapat melihat track record pemakaian aset komputer pada karyawan. Di sini ada DFD level 0-nya, yang menunjukkan ruang lingkung yang berhubungan dengan sistem terhadap satu aktor, yaitu aktornya di sini ada admin. Admin merupakan pengguna utama dari pengendali sistem yang berjalan, yang menjelaskan tentang data flow data DFD yang diberikan admin kepada sistem, misalnya melakukan proses login, proses olah data karyawan, proses olah data spesifikasi komputer, proses olah data aset komputer, proses olah data pemakaian aset komputer,
proses olah data, checklist maintenance komputer, dan proses cetak dokumen. Lalu, informasi yang diberikan oleh sistem kepada admin itu berupa notifikasi login berhasil, info data karyawan, info data spesifikasi komputer, info data aset komputer, info data pemakaian aset komputer, info data checklist maintenance komputer, dan yang terakhir itu dapat melakukan dokumen cetak. Dan di sini ada DFD level 1 yang merupakan data karyawan yang menunjukkan rincian dari olah data karyawan yang memiliki proses input data karyawan, edit data karyawan, tampil data karyawan, dan ganti status. Kemudian ada DFD spesifikasi komputer, juga menunjukkan rincian dari olah data spesifikasi komputer yang memiliki proses input data spesifikasi komputer, edit data spesifikasi komputer, tampil data spesifikasi komputer, serta hapus data. Kemudian ada DFD aset komputer. Di sini juga menunjukkan rincian dari olah data spesifikasi komputer yang memiliki proses input data spesifikasi komputer, edit data spesifikasi komputer, tampil data spesifikasi komputer, serta hapus data. Kemudian ada level 1, data pemakaian aset komputer. Di sini memiliki proses input data pemakaian aset komputer, input data pengembalian aset komputer, dan tampil data pemakaian aset komputer. Kemudian ada DFD level 1 dari data checklist maintenance komputer. Juga menunjukkan rincian memiliki proses input data checklist maintenance komputer, edit data checklist maintenance komputer, serta tampil data checklist maintenance komputer. Yang terakhir ada use case diagram. Pada sistem ini terdapat satu aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu admin. Di sini admin dapat melakukan login, kemudian melakukan validasi, serta bisa logout. Dan admin dapat mengelola data maintenance komputer, mengelola data aset komputer, mengelola data pemakaian aset komputer, mengelola data karyawan, melihat track record data pemakaian aset komputer, mengekspor laporan. Di sini aktor utama yaitu hanya admin saja. Nah, kita sampai pada tahap akhir, yaitu kesimpulan. Di sini dapat disimpulkan dari pembahasan kali ini bahwa manajemen aset merupakan suatu proses sistematis yang mempertahankan, memperbaharui, dan mengoperasikan aset dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, dan penghapusan aset yang berkaitan dengan mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh aset. Kedua, mengidentifikasikan kebutuhan dana. Ketiga, memperoleh aset. Keempat, menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk aset tersebut. Yang kelima, menghapuskan atau memperbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan. Inti dari manajemen aset yaitu bahwa pengelolaan aset yang berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis dan keuangan, serta praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan oleh aset untuk memenuhi tujuan bisnis tersebut, dan kemudian untuk memperoleh juga mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan. Jadi selain kita mengoperasikan aset tersebut, bagaimana sih caranya kita memelihara aset tersebut sebaik mungkin dan merawat aset tersebut sehingga dapat digunakan sesuai umur aset tersebut, bertahan seberapa lama aset tersebut. Jadi sekian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.